Kalau kita bicara tentang movement jam tangan, Seiko mungkin adalah satu-satunya brand yang punya semuanya. Dari jam tangan yang paling terjangkau, sampai teknologi yang bahkan tidak dimiliki oleh Swiss. Dan yang lebih menarik lagi, semuanya dibuat sendiri. Halo sahabat PGJ Watches, bertemu lagi bersama saya, Pinky Wijaya Kusuma. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak selalu terlihat, tapi justru paling menentukan dari sebuah jam tangan, yaitu movement. Dan brand yang akan kita bahas datang dari Jepang, dengan sejarah panjang dan pengaruh besar di dunia horologi, Seiko. Seiko bukan sekedar brand jam tangan, Seiko adalah manufacturer. Artinya, mereka tidak bergantung pada pihak lain dalam membuat movement. Dari quartz yang revolusioner, automatic yang penuh karakter, hingga teknologi hybrid yang unik, semuanya dikembangkan secara in-house. Dan hari ini, kita akan membahas berbagai jenis movement Seiko, lengkap dengan contoh jamnya, supaya kalian bisa benar-benar memahami perbedaannya. Karena di balik setiap jam, selalu ada jantung yang menentukan karakter sebenarnya. Kita mulai dari yang paling revolusioner, quartz. Pada tahun 1969, Seiko memperkenalkan Astron, jam quartz pertama di dunia, yang langsung mengubah arah industri horologi. Quartz movement bekerja menggunakan baterai dan getaran kristal quartz untuk menjaga akurasi, menghasilkan presisi yang sangat tinggi dan minim perawatan. Di dalam lini quartz Seiko ada beberapa seri movement yang cukup populer. Salah satunya adalah 6N series yang biasanya digunakan pada jam dress watch dengan desain lebih tipis dan elegan. Movement ini dikenal efisien dan presisi dengan ukuran yang lebih compact. Contoh jamnya bisa ditemukan pada Seiko Quartz Dress seperti seri SUR atau model klasik lainnya yang fokus pada tampilan clean dan formal. Di level yang lebih tinggi ada 8F series yang menawarkan fitur lebih kompleks seperti perpetual calendar dengan akurasi tinggi. Salah satu contohnya adalah Seiko Perpetual Calendar dengan movement 8F32 yang bisa menampilkan tanggal secara otomatis tanpa perlu disesuaikan hingga bertahun-tahun. Lalu kita naik sedikit ke solar movement. Secara dasar ini masih termasuk quartz, tetapi dengan sumber tenaga yang berbeda. Jika quartz biasa mengandalkan baterai sekali pakai, solar movement menggunakan cahaya sebagai energi utama. Cahaya tersebut diserap melalui dial, kemudian diubah menjadi energi listrik dan disimpan dalam rechargeable battery di dalam jam. Artinya, selama jam masih terkena cahaya, baik dari matahari maupun lampu, energi akan terus terisi, sehingga pengguna tidak perlu sering mengganti baterai. Ini membuat solar menjadi lebih praktis untuk penggunaan jangka panjang. Contoh penerapannya bisa kalian lihat pada Seiko Prospect Solar Diver SNE 549 atau Seiko Speed Timer Solar Chronograph SSC 813 yang menggabungkan performa dengan kemudahan penggunaan. Inilah alasan kenapa solar sering dianggap sebagai versi upgrade dari quartz, lebih modern, efisien, dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Sekarang kita masuk ke dunia mechanical, yaitu jenis movement yang menjadi inti dari horologi tradisional. Di level entry, Seiko memiliki movement seperti 7S26 dan 4R36. Keduanya adalah automatic movement, artinya jam akan bergerak menggunakan energi dari pergerakan tangan kalian sehari-hari, tanpa baterai. Movement 7S26 dikenal sangat tangguh dan sederhana. Banyak digunakan pada model klasik seperti Seiko SNK 809, sementara itu 4R36 adalah versi upgrade yang sudah dilengkapi fitur hacking dan hand winding, dan bisa ditemukan pada Seiko 5 Sports seperti seri SRPD atau SRPE. Inilah pintu masuk ke dunia mechanical watch. Memang tidak seakurat quartz, tapi disinilah letak nyawanya. Karena kalian tidak hanya memakai jam, kalian juga merasakan bagaimana jam itu hidup dan bekerja di pergelangan tangan kalian. Naik ke level berikutnya, kita punya 6R series yang sering dianggap sebagai titik tengah antara entry level dan high end dalam lini mechanical Seiko. Di sini, peningkatan kualitas mulai terasa cukup signifikan. Power reserve menjadi lebih panjang, biasanya di kisaran 70 jam, sehingga jam bisa tetap berjalan lebih lama tanpa dipakai.
Selain itu, finishing movement dan keseluruhan build juga terasa lebih refine dengan performa yang lebih stabil untuk penggunaan harian. Contoh jam yang menggunakan movement ini bisa ditemukan pada Seiko Prospex Alpinis seperti SPB 121 atau berbagai model di lini SPB series yang terkenal dengan kualitas dan versatility-nya. Ini adalah titik di mana orang mulai masuk ke tahap yang lebih serius dalam dunia jam tangan. Bukan lagi sekedar memakai untuk fungsi, tetapi mulai memahami, menghargai, dan menikmati setiap detail yang ada di dalamnya. Di atasnya lagi, kita masuk ke level yang lebih serius dengan Movement 8L series. Movement ini biasanya digunakan pada lini high-end Seiko seperti Marine Master, misalnya SBDX 017, atau seri SBDX lainnya. Contoh seperti 8L35 yang memiliki basis yang sangat dekat dengan movement Grand Seiko, sehingga kualitasnya sudah berada di level yang jauh lebih tinggi dibanding lini sebelumnya. Dari sisi performa, presisinya lebih terjaga dengan konstruksi yang lebih solid dan stabil. Finishingnya juga lebih rapi, meskipun tetap mempertahankan karakter tool watch yang kuat. Semua ini menghasilkan pengalaman penggunaan yang terasa lebih refined, baik dari segi feel maupun keandalan. Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang entry ke dunia horologi. Ini sudah masuk ke level entusias, di mana detail, performa, dan karakter movement benar-benar mulai dihargai. Dan sekarang kita masuk ke yang paling unik, Spring Drive. Ini adalah teknologi eksklusif yang hanya dimiliki oleh Seiko dan menjadi salah satu inovasi paling revolusioner dalam dunia horologi modern. Spring Drive menggabungkan dua sistem sekaligus. Tenaga dari mainspring seperti mechanical watch dengan regulasi presisi dari quartz melalui komponen yang disebut tri-synchro regulator. Hasilnya, jarum detik bergerak sangat halus tanpa hentakan atau tik. Gerakan ini dikenal sebagai glide motion, di mana jarum terlihat seperti meluncur secara kontinu di atas dial. Beberapa contoh movement spring drive antara lain 9R65 yang digunakan pada Grand Seiko Snowflake SBJ A211, serta 9R86 untuk model chronograph seperti SBJ CE series. Ini bukan quartz, bukan juga automatic sepenuhnya. Ini sesuatu yang berbeda. Dan bagi banyak kolektor, Spring Drive adalah bukti bahwa inovasi dalam dunia jam tangan masih terus berkembang. Kalau kita rangkum, setiap movement Seiko punya karakter yang sangat jelas. Quartz hadir sebagai solusi paling praktis dengan akurasi tinggi dan perawatan yang minim. Solar menjadi evolusi dari quartz, menawarkan efisiensi lebih dengan sumber tenaga dari cahaya. Mechanical memberikan pengalaman yang lebih emosional karena kalian bisa merasakan bagaimana mesin itu hidup dan bekerja di pergelangan tangan. Dan Spring Drive adalah representasi dari teknologi. Sebuah inovasi yang menggabungkan presisi dan keindahan dalam satu sistem yang unik. Disinilah letak kelebihan Seiko. Mereka tidak hanya membuat jam tangan untuk mengikuti tren atau kebutuhan pasar. Mereka menciptakan teknologi, membentuk arah industri, dan menghadirkan pilihan yang benar-benar berbeda untuk setiap jenis pengguna. Sekarang saya ingin tanya ke kalian, kalau harus pilih satu, kalian akan pilih yang mana? Quartz, automatic, atau spring drive? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ada tambahan, juga silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten seputar jam tangan mewah dan kerennya lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan kita bertemu lagi di video baru selanjutnya. See you, bye-bye!